Haleluya, shalom sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sungguh bahagia sekali kita bisa berjumpa, tentunya dalam keadaan yang sehat. Semua karena Tuhan yang menyertai, yang memelihara dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama sebelum beraktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa, kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami anak-anak-Mu. Engkau menyertai kami, istirahat kami sepanjang malam sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Terlebih Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk kami boleh bangun, kami boleh bernafas. Oh Tuhan, semua itu merupakan satu anugerah yang besar yang Kau berikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami menyadari Bapa bahwa hidup ini adalah semua karena Engkau Tuhan. Oleh sebab itu saat ini jikalau kami akan beraktivitas, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan berkenan dan menyenangkan hati-Nya Tuhan. Mari kuduskan setiap hati, pikiran kami Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan semuanya berkenan dan menyenangkan hati-Nya Tuhan. Kami rindu kami boleh menjadi terang, kami rindu kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik dalam setiap hidup kami. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau masih memakai kami Tuhan sampai hari ini untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, untuk bisa melayani Engkau Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kami dalam keadaan sehat selalu Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabtu yang luar biasa, minggu kedua dari bulan Januari tahun 2025 ini Tuhan. Bapak, kami tahu sampai kapanpun kami hanya mengandalkan Engkau, karena kami tahu bahwa orang-orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah dikecewakannya. Bahwa pagi hari ini kami berdoa Tuhan,
mohonkan mujizat kesembuhan buat semua keluarga sahabat GBI Lambar Tengah Raya yang dalam keadaan kondisi masih lemah tubuhnya. Kau berikan kekuatan ya Bapa, berikan kesembuhan ya Tuhan. Biarlah dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa buat semua keluarga, buat semua sahabat GBI Lambar Tengah Raya yang membutuhkan mujizat Tuhan. Tangan-Mu sampai hari ini terus terulur untuk memberikan mujizat buat kami semuanya. Bebaskan dan lepaskan yang terbelenggu dan terikat Bapa. Pagi hari ini, biarlah kami menerima urapan yang baru, hikmat yang baru, sukacita yang semakin besar, damai sejahtera yang semakin besar. Masuki tahun kebahagiaan, keberuntungan, dan tahun kesuksesan Tuhan Pak. Semuanya hanya dalam tangan-Mu. Pagi ini kami mau belajar Bapak. Saat kami bisa berkomsel udara, bisa saling sharing satu dengan yang lain, supaya kami bisa terus merasa dekat Tuhan walaupun kami tidak di lokasi yang sama. Ajari kami punya hikmat untuk mendengarkan. Ajari hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa sharing dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sukacita selalu ya. Sehat selalu di minggu kedua tahun baru 2025. Nah, saya percaya ini anak-anak kita sudah mulai masuk sekolah gitu ya. Kita mulai beraktivitas kembali. Nah, kita ingin belajar saudara, bahwa tahun 2025 ini dari awal tahun kita masuk dalam a year of happiness, luck and blessings. Tahun kebahagiaan, keberuntungan dan juga berkat. Untuk itu kita tidak ingin kebahagiaan, keberuntungan dan berkat kita tercuri oleh iblis. Nah, hari ini kita akan sharing bagaimana kita menyadari batasan-batasan dalam diri Anda dan saya. Karena kita harus paham, kita sebagai manusia yang terbatas, saudara. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Itulah kenapa kita butuh Tuhan. Kita butuh tangannya untuk menopang Anda dan saya. Mari kita buka sama-sama di Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama, saudara. Pengkhotbah pasal 3, ayat pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada masa untuk segala sesuatu. Berarti Anda harus tahu ada waktu jeda, ada jarak, ada waktu tunggu, saudara. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya berharap, saya berdoa dan saya sungguh berdoa, saat kita menunggu waktu yang tepat, waktunya Tuhan, kita jangan buru-buru lelah dan buru-buru menyerah, saudara. Kalau kita sudah buru-buru menyerah, pas waktunya menuai, malah kita give up, menyerah, ya nggak dapat apa-apa. Saat kita waktunya meraih sesuatu, kita malah mundur, nggak jadi, saudara. Itulah banyak orang tuh kenapa? Karena nggak sabar, ya kan? Dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak mengerjakan lagi, tidak melanjutkan lagi, tidak berupaya sungguh-sungguh lagi. Lah, hari ini saya di waktu yang indah ini, di hari Sabtu, saya ingin mengajak Anda untuk menyadari batasan-batasan kita. Karena menurut Pengkhotbah dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, ada jarak antara beban yang akan kita pikul dengan batasan kemampuan kita, saudara. Pasti ada jarak. Itulah kenapa kita selalu mampu. Karena kita ngerti batasan kita. Kita ngerti kekuatan kita. Begitu beban itu loadingnya dimasukkan ke kita, ada batasnya. Kalau Anda lampaui batas itu, maka fisik Anda nggak kuat. Emosi Anda nggak kuat. Ketika Anda dan saya melampaui batasan-batasan itu, saudara, kita akan membebani kesehatan kita, saudara. Kita akan membebani hubungan kita dengan keluarga kita.
kena imbas, kesehatan kena imbas, hubungan dengan keluarga kita, dengan teman-teman komsel, teman-teman kerja, teman-teman di komunitas, teman-teman di gereja, di pelayanan, kena imbas. Bahkan maaf saudara ya, bahkan kesiapan kita untuk dipakai oleh Tuhan kena imbas. Nah, saya tidak ingin Anda dan saya nggak ngerti, nggak sadar batasan-batasan kita, saudara. Saudara, kalau Anda sudah duduk di bangku kuliah, Anda di sekolah aja mungkin Anda sudah membuat karya tulis gitu ya. Di bangku kuliah, kalau S1 Anda membuat yang namanya skripsi sebagai syarat kelulusan. Dan banyak mata kuliah yang harus diselesaikan. S2 Anda membuat yang namanya tesis. S3 Anda membuat yang namanya disertasi. Saat buat karya tulis, skripsi, tesis, disertasi, itu ada persyaratan marginnya kan saudara. Spasinya berapa, ya kan? Caranya masuknya, mau nulis paragraf, untuk ganti paragraf itu masuknya harus berapa space. Ada persyaratannya. Nggak mungkin tanpa margin, tanpa spasi yang ditentukan oleh standar internasional buat karya tulis, skripsi, tesis, maupun disertasi. Kalau semua renget-renget semua dan sama, semua renget-renget banget, mata sakit, dosen yang baca males sudah. Ini tulisan apa gitu kan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hidup Anda tidak menggunakan spasi, tidak menggunakan jeda, sekian paragraf jeda dulu ya kan, ganti topik. Sekian lagi ganti subjudul. Karena kalau masalahnya sama terus kan nggak mungkin, saudara. Itulah kenapa Anda harus paham. Hidup ini Anda harus sadar batasan-batasan kita, saudara. Mengapa kita harus sadar bahwa kita ini punya batasan? Kita hidup pasti ada batasan. Yang pertama yang saya coba renungkan, kalau Anda sadar kita punya batasan, maka Anda dan saya akan memiliki ketenangan hidup. Ketika Anda dan saya tidak selalu terburu-buru gitu ya, datang mepet, mau ke pelayanan mepet, mau ke kantor mepet, mau ke gereja selalu terlambat, mau apa-apa terlambat, mesti kena semprot, absensi selalu kena tegur. Ya karena kita ini terlalu tiap hari keburu-buru terus, nggak bisa mengatur jadwal. Terlalu khawatir akan sesuatu misalnya. Kenapa kita terlalu khawatir akan sesuatu? Ya karena mungkin kita kurang prepare, saudara. Terlalu banyak yang di area yang tidak bisa kita handle, tidak bisa kita antisipasi. Maka banyak orang terlalu khawatir karena nggak tahu apa yang terjadi di depannya. Itulah kenapa kita harus sadar semua manusia itu butuh waktu untuk berpikir. Butuh waktu untuk santai juga, saudara. Butuh waktu untuk menikmati hidup, gitu kan? Karena kalau terus Anda forsir, nggak bisa, saudara. Jadi kalau Anda tahu batasan Anda, maka Anda akan memiliki ketenangan hidup. Yang kedua, kalau Anda menyadari batasan Anda dan saya, maka Anda akan memiliki kesehatan yang lebih baik, saudara. Saudara, kalau kita ngalami stres yang tidak berhenti-berhenti, bertubi-tubi, itu yang kena tubuh kita, saudara. Saudara, saya cerita dari apa yang saya pernah alami, gitu ya. Saya ini lahir dari kecil nggak pernah gemuk, saudara. Gemuk terus. Dari keluarga saya yang gemuk cuma saya, saudara. Niru ayah saya, gitu kan. Gennya tuh ada gen gemuk, gitu, gen gemuk. Saya sudah tahu prinsipnya, masuknya berapa, keluarnya berapa. Akhirnya karena saya tuh gampang sekali naik berat badan, dan teman-teman saya banyak yang mengolok-olok juga karena badan saya tuh gede, sudah gede, gemuk gitu kan, sudah gemuk, nakal lagi dulu kan. Akhirnya setelah masuk SMP kelas 2 gitu, saya mulai sadar, wah badanku kayak gini ya. Saya mulai aktif dalam olahraga, sudah. Saya mulai sering datang ke tempat paman saya karena paman saya punya alat fitness, sedangkan saya nggak punya uang untuk pergi ke gym gitu kan.
Terus saya olahraga, saya jaga pola makan. Ya otomatis namanya dilatih terus ya lama-lama otot itu keluar. Akhirnya saya mendalami bodybuilding gitu kan. Mulai SMA, mulai saya ngelesi, saya mulai belajar jualan sikat gigi, jual kertas HVS untuk nambah uang saku karena saya kurang uang sakunya sudah. Karena kami sadar orang tua kami itu, ayah saya mulai full time jadi hamba Tuhan tuh tahun 90 sekian lah. Saat kami SMA tuh ayah saya sudah full time hamba Tuhan. Sehingga untuk menambah uang sangu ya saya harus berusaha sendiri. Akhirnya saya punya uang, saya bisa mulai bayar fitness dan segala macam. Nah, karena saya punya target-target, ibarat kalau orang itu angkat beban, itu kalau Anda punya PT, personal trainer, Anda pasti akan ditarget 1 minggu harus naik bebannya. Sehingga masa otot Anda itu akan terus tambah lama tambah kuat gitu kan. Suatu hari saya tuh melewati target, saudara. Karena saya punya ambisi badan saya harus ukuran dadanya sekian, tangannya harus sekian, harus gempal gitu kan. Suatu hari tanpa seorang PT, saya sendirian, saudara. Di gym itu pulang sekolah, tidak ada orang, saudara. Sendirian saya. Saya ngangkat beban 110 kilo, saudara. Dengan keadaan tidur, namanya di dunia fitness itu namanya bench press. Sambil tidur angkat beban. Nggak ada yang jaga, nggak ada PT-nya. Saya pulang sekolah dan saya berpikir, sudah tahu semua lah ngapain. Saya langsung upkan di luar batas kemampuan saya. Hasilnya sudah nggak kuat. Baru sekali, 2 kali, mau ketiga nggak kuat. Dan nggak ada yang bisa menopang saya. Teriak, mau kemana? Sudah teriak-teriak, nggak bisa. Tolong, nggak ada. Sudah. Akhirnya satu-satunya cara daripada kena ke leher saya atau kena dada saya, 110 kilo. Saya jatuhkan ke kanan, supaya jatuh semua itu, beban-bebannya. Lalu karena bebannya daripada jatuh, akhirnya akan loncat bebannya ke kiri. Jatuh ke arah kiri, baru saya lepas gitu kan. Sendirian. Dan hasilnya tangan-tangan saya ada robek di kulit bagian mana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah kamera ketahuan. Gambarnya merah sudah di sini. Ini sudah sejak SMA. Nggak bisa hilang. Hasilnya, saya nggak bisa angkat beban. Beberapa saat sudah. Karena saya merasa kalau ngangkat nggak kuat, gara-gara kasus itu. Saya over, otot saya stres. Nggak bisa latihan terus tanpa libur, nggak bisa. Harus ada jedanya. Sama dengan tubuh kita. Kalau Anda kerja terus, sudah, stres yang tak henti-hentinya akan merugikan tubuh Anda. Seringkali kita baru terhentak dan sadar untuk belajar hidup dalam batasan-batasan yang kita punya setelah terserang penyakit. Beberapa minggu terakhir ini istri saya kunjungan ke klien dan kami sungguh sangat kaget karena salah satu klien kami itu punya GM, General Manager, yang merekrut tuh istri saya, tim kami juga. Orangnya rajin, saudara, kerja keras, humble, rajin. Tiba-tiba dikabarkan di grup meninggal dunia. Usianya sama saya, lebih muda beliau, saudara. Kami kaget, saya kaget. Pak Pedro kaget juga, loh kok meninggal loh, padahal kan sehat-sehat, nggak ada masalah. So, akhirnya pada saat saya layat, tanya, loh jangan-jangan ini meninggalnya kenapa? Rutin olahraga, makan makanan dijaga, suplai dijaga. Dia bilang terakhir itu waktu mau sebelum istirahat, lapar, minta dibuatkan mie instan. Saya nggak nyebutin mereknya loh, saudara, daripada nanti saya dituntut sama perusahaan mie instan, ya kan. Sulit kita kalau online makan mie instan karena lapar. Langsung dibuatkan 2 bungkus pakai nasi. Setelah itu duduk menunggu makanannya turun. Nggak lama badan sakit semua. Ngomong ke istrinya mijetin, lu kenapa sakit semua? Nggak tahu. Bawa ke rumah sakit, masuk ICU. Meninggal.
Terus digali lagi sama istri saya, sebetulnya itu kenapa sih? Sebetulnya ternyata ada diabetes ternyata. Oh, ada diabetes. Ya, tapi kan bagus. Jaga pola makan untuk antisipasi supaya gulanya nggak naik. Olahraga, wah bagus, rutin, bagus. Oh, jangan-jangan gara-gara mie instan. Akhirnya teman yang Jakarta, teman beliau ngomong, iya, suamiku ya meninggal gara-gara habis makan mie instan 2 gitu kan. Wah, akhirnya sempat guyonan gitu kan, jangan-jangan mie instan ini membahayakan. Gitu. Sebetulnya setelah ditanya lebih dalam, apa sih kebiasaan sehari-hari di kantor? Kan yang di rumah nggak tahu kalau nggak diceritain, saudara. Kebiasaan di kantor ternyata setiap kali kerja dia minum kopi sampai 6 gelas, saudara. Nah, ini yang over. Anda harus pahami batasan tubuh Anda, saudara. Anda, apalagi kalau sudah menjak usia 40 tahun ke atas itu ya. Wah, aku kena rum kok langsung diare ya. Kalau minum es krim atau roti yang ada rumnya banyak, nggak kuat, ya jangan pakai rum banyak-banyak. Minum es krim dikit aja kalau ada rumnya. Wah, aku kalau kena ini, minum es sebentar aja langsung tenggorokan terserang, seminggu, sebulan. Ya jangan pernah nyentuh es, saudara. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai kita tuh terhentak dan sadar untuk belajar hidup dalam batasan-batasan kita setelah terserang penyakit. Yang rugi Anda, saudara. Kenapa kita harus nunggu sampai kesehatan kita menurun sebelum kita mengambil keputusan bahwa kita harus sadar akan batasan-batasan kita? Mengapa Anda dan saya nggak menyadari bahwa kita perlu hidup dan sadar bahwa kita tuh punya batasan? Yang ketiga, saudara, kalau Anda punya batasan, Anda sadar, Anda menyadari, maka hubungan Anda akan jauh lebih kuat. Anda punya hubungan yang lebih erat lagi. Kalau Anda nggak sadar tentang batasan, maka salah satu penyebab runtuhnya rumah tangga dan banyak keluarga, bahkan juga bisnis, karena Anda nggak sadar akan batasan Anda. Saudara, zaman sekarang Anda nggak usah bingung, semua orang sekarang laki perempuan bekerja semua. Tuntutan zaman, saudara, tuntutan hidup, ya kan? Itulah kenapa hari Senin malam saya dan adik saya Mistika hadir di Natal Perwil Sinode GBI, saudara, di Semarang. Pendetanya ngomong gini, kami punya cabang di Serpong. Saat kunjungan ke sana, yang membuat kaget itu gembala sidangnya mengundurkan diri. Padahal gembala sidangnya ini sudah pendeta penuh, PDT. Melepaskan kependetaannya, mundur jadi gembala sidang, anaknya juga sudah pendeta, tapi bukan pendeta penuh, bisa jadi pendeta Pratama atau pendeta Madya, saya nggak tahu. Mengundurkan diri semua, melepaskan jabatannya. Terus pendeta yang khotbah ini ngomong gini di acara Natal itu. Dia cerita, dia sudah nggak kuat katanya. Menanggung beban hidup sudah nggak kuat. Dulu sebelum COVID, jemaatnya 400 sampai 500. Bahkan 3 kali ibadah. Setelah COVID, tinggal 50. Dan setelah ditangani oleh pihak wewenang untuk menangani masalah ini, ternyata nggak tinggal 50, tinggal 30 malahan. Waktu saya mendengar itu, saya berkata, berarti aku ini harus bersyukur. Saya ini harus bersyukur bahwa saat COVID itu nggak hanya menghantam sekuler, tapi ternyata banyak pendeta yang give up, menyerah. Dan kebetulan nggak cuma yang diceritakan, nggak cuma itu, saudara. Ada beberapa tempat yang menyerah juga. Bahkan ada yang gedungnya yang di tempat lain itu ada yang sampai dijual, saudara. Saudara bayangkan ya, kalau Anda paham
bahwa Anda itu punya batasan. Anda punya hubungan dengan lebih kuat pada orang lain. Kalau sampai Anda itu dibantu oleh istri Anda bekerja, Anda sibuk, istri Anda sibuk. Bagus nggak? Bagus. Untung nggak nganggur kan, sibuk kan. Tapi pahami, keluarga itu butuh keintiman, butuh intimasi, butuh kedekatan. Anak juga butuh diperhatikan, saudara. Nggak bisa enggak. Kalau enggak, Anda dapatkan berkat uangnya, Anda kehilangan anak Anda kehilangan istri Anda kehilangan suami Anda. Sadari bahwa iya yo, aku nih kerja sama istri karena dua-duanya sebagai penopang keluarga. Otomatis jangan sampai yang menopang ini hubungannya nggak kuat, gitu kan? Sang pendeta yang menyerahkan kependetaannya ngomong gini, aku sudah nggak kuat. Walaupun Sinode GB ini boleh bekerja, tapi aku sudah nggak kuat. Artinya ya di pekerjaannya pun juga nggak begitu membantu dalam pelayanan. Saudara, hari ini saya harus ngomong gini, kalau hari ini Anda hidup dalam berkat Tuhan, Anda diizinkan Tuhan melalui ini semua. Dengan segala kesulitan yang ada di luar, Anda tetap bekerja sampai hari Anda bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya harus berkata, Anda dan saya harus bersyukur, saudara. Beberapa hari yang lalu istri saya cerita, ketemu dengan seorang wanita, yang dimana wanita ini dulu mungkin salah pergaulan, nggak tahu, akhirnya bercerai. Sekarang dia sudah mulai melayani di sebuah gereja di Semarang. Dan dia cerita, aku ini dulu mengumpulkan dikit-dikit punya uang membeli emas batangan. Dari harga emas 400.000 aku kumpulkan. Emas batangan-batangan. Sampai kalau seandainya emas itu dijual, simpenanku dari 400.000 dikumpulkan sampai kalau itu hari itu dijual, harusnya aku pegang uang cash 1 miliar. Tapi aku punya feeling bisa naik 2 kali lipat katanya. Terus saya tanya, terus kamu apain? Saya tidak jual, tapi saya gadaikan supaya dapat uang cash. Lah uang cash ini hasil penggadaian emasku yang aku punya ini, yang aku kelak dari 400.000, uang cash ini aku belikan emas, aku tunggu sebentar, dan setelah maksimal itu emas itu jadi naik, jadi titik yang maksimal, dijual semua yang digadaikan, dilunasi, dijual semua, dia pegang uang 2M, saudara. Dari sana saya belajar, kalau Anda punya talenta yang diberikan oleh Tuhan, dan Anda sadar itu panggilan Anda, dan Anda betul-betul bertobat menyerahkan hidup pada Tuhan, saya beritahu, seorang single parent yang salah pergaulan sekalipun, kalau dia mau tanya sama Tuhan, apa yang harus aku investasikan, apa yang aku harus kerjakan, hidupnya ditolong Tuhan, saudara. Amin. Sadari apa sih yang menjadi keterbatasan kita. Ketika kita menjadikan hubungan kita dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan sahabat kita, dengan teman pelayanan sebagai prioritas, dan kita kalau tahu itu sebagai prioritas, maka kita harus menyediakan waktu antara satu dengan yang lainnya. Maka hubungan kita setiap hari makin lebih berkualitas dan lebih kuat. Yang Yesus katakan, yes, saya mau. Amin, saudara. Nah, hubungan itu membutuhkan waktu. Itulah kenapa saya itu bukan nggak mau mengerjakan banyak hal yang berhubungan dengan fisik. Yang pertama, saya sadar usia saya sekarang yang masih 17 tahun ini, semakin hari kok nggak seperti dulu kuat, kan? Kalau bahasa Surabayanya digeradak, kalau bahasa sininya apa ya? Diforsir ya mungkin ya, diforsir ya.
nek diforsir terus, saudara, saya langsung agak nggak enak badan gitu, dan bahkan ya gampang itulah masuk angin gitu kan. Ya nggak tahu saya tiba-tiba sadar gitu kan. Maka setiap kali saya melakukan kegiatan dalam 1 minggu, saya akan ukur kemampuan fisik saya, saudara. Dan memang akhir tahun sampai awal tahun tuh fisik tercapai saya. Karena yang pertama banyak kegiatan untuk segala macam acara ibadah ya, saudara ya. Natal, tutup tahun, ulang tahun, itu dekat-dekat semua, saudara. Itu lelah sekali, saudara. Dan lagi sekarang Tuhan percayakan untuk sharing setiap Sabtu gitu ya. Itu membutuhkan waktu. Nah, kalau saya ingin hubungan saya tidak saya korbankan, hubungan dengan keluarga, dengan sahabat, dengan anak, saya harus memberikan waktu untuk duduk dan berbicara, saudara. Maaf ya, yang ini aku tidak bisa hadir. Yuk janjian yuk, kapan kita bisa hangout bareng-bareng sama anak saya. Anak saya kan sudah seumur 18 tahun lebih. Dia butuh sentuhan seorang sahabat. Saya malah panggil anak saya simpel, halo bro, gitu. Anak kayak sahabat. Ya saya harus duduk dan berbicara banyak hal, gitu kan. Saya tahu batasan saya. Saya harus mengurangi banyak kegiatan yang membutuhkan fisik. Saya harus punya kualitas kegiatan yang benar-benar membuat saya tetap fit gitu ya. Saya memberikan waktu, memberikan telinga saya, memberikan mata saya untuk melihat, telinga untuk mendengarkan dan menikmati, saling memberikan respon satu dengan yang lain. Termasuk hubungan dengan Tuhan. Tidak akan pernah saya tinggalkan, tidak akan pernah saya korbankan hubungan dengan Tuhan. Batasan untuk waktu, untuk memberikan kenyamanan, untuk saya bisa nyaman karena saya butuh Tuhan. Saya butuh keluarga. Saya ingin terus melayani. Dan saya tahu banyak orang diberikan umur panjang. Setuju dengan saya? Yes, setuju? Siapa yang ingin umur panjang? Angkat tangan. Pengen umur panjang? Ada? Nah, kalau ingin umur panjang, jangan sampai umur 40 tahun Anda stroke. Buat apa? Umur 40 tahun Anda sudah lumpuh. Terus sampai umur 90 tahun dikasih sama Tuhan. Lah terus Anda mau 50 tahun diranjang ngapain, saudara? Itulah kenapa kalau Anda pengen umur panjang, menikmati bersama keluarga, cucu, menantu, melayani Tuhan dengan sehat, bekerja, menghasilkan sesuatu untuk menopang hidup, untuk menopang pelayanan, membantu orang miskin, untuk membantu misi, untuk mensupport gereja, ya berarti kita harus betul-betul sadar bahwa kita punya batasan, kita harus bangun hubungan. Yang keempat, kalau Anda sadar punya kebatasan, maka Anda akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Nah ini yang penting. Kalau Anda nggak bisa ngapa-ngapain, Anda nggak bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat, saudara. Karena kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Segala macam untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat itu butuh sesuatu yang dilakukan. Kunjungan ke orang sakit, Anda butuh tenaga. Anda butuh bisa berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, Anda butuh juga waktu. Saat Anda dibebani dengan berbagai kesibukan, Anda terus akan hidup untuk memikirkan diri sendiri. Apalagi itu untuk kehidupan sendiri, saudara. Anda kalau berada dengan berbagai macam kesibukan, terus saya tanya, kok sibuk banget toh? Banyak orang, maaf saudara, banyak orang ngomong ini. Ya aku harus melakukan ini semua supaya hidup ada pendapatan. Mohon maaf, ibarat modenya dia itu bertahan hidup, saudara. Aku nih berusaha melewati hidup yang berat dari hari ke hari. Kalau aku tidak melakukan ini nggak bisa. Loh memangnya satu hari kamu kerja berapa jam? 16 jam tak kasih tahu. Kaget saya, 16 jam, hebat ini. Usia segitu kerja 16 jam luar biasa. Lah terus ketemu anakmu kapan?
Tidurmu berapa jam? Ya kalau nggak gitu nggak bisa. Nggak cukup ini bayar utang, bayar segala macam. Kalau Anda sudah nggak punya waktu, nggak akan pernah punya waktu yang tersedia, maka Anda pun pasti saya jamin nggak akan melayani Tuhan juga kok. Karena semuanya dibuat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ingat, mode-nya tulisannya apa? Modenya bertahan hidup. Tapi kalau ketika Anda hidup dan sadar, aku ini punya keterbatasan. Aku harus membagi waktu dengan bijaksana. Anda ambil waktu untuk melayani Tuhan. Ambil waktu untuk saat teduh. Perhatikan baik-baik. Begitu Anda berikan itu pada Tuhan, Tuhan akan menepuk bau Anda dan berkata, aku ingin kamu melakukan ini. Lihat nanti, lihat. Anda kan dikasih hikmat, dikatakan apa? Kamu melakukan ini. Begitu Anda lakukan, masalah Anda bertahun-tahun selesai. Itu yang saya alami, saudara. Ngalami ekonomi yang sulit bertahun-tahun, saudara. Dalam 10 tahun perkawinan kami di awal, kami ini pindah-pindah rumah, ya. Berapa kali ya? Pertama kali menikah, tempat saya, mertua saya, Marina, Selomas, Leander, 6 kali sudah. Dan ini sudah pindah ke 7 dan saya bilang, wes kesel, wes cukup ini aja, cukuplah, cukup gede. Nanti nggak usah pindah kalau punya berkat beli rumah di luar negeri, ya sudah buat kita kalau berlibur ke sana. Nggak usah pindah lagi, di sini aja cukup. Dari gede. 10 tahun pertama 6 kali pindah sudah. Capek pindah terus. Sudah. Dan setiap kami sama sadar, di tahun-tahun kami kesulitan uang. Kami nggak ada waktu untuk melayani, saudara. Modenya kami bertahan hidup. Kerja sampai 2:30 pagi, saudara. Jam 6 pagi saya sudah bangun lagi. Presentasi, ketemu orang. Sebelum orang berangkat kantor, saya sudah ke rumahnya, saudara. Orang pulang kantor, saya training dia. Begitu saya memutuskan, Tuhan, aku capek. Aku lelah, Tuhan. Percayalah, kalau Anda menyiapkan waktu, Anda sadar akan batasan Anda memberikan waktu untuk bersaat teduh. Baca firman-Nya. Tuhan akan menepuk bau Anda dan berkata, aku ingin kamu melakukan ini untukku. Maka respon pertama Anda akan bergembira. Tapi kalau Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu terus, modenya adalah bertahan hidup. Begitu Tuhan menepuk bau Anda, lakukan ini. Anda akan ngomong apa? Aku wis kesel Tuhan. Tidak bisa, Anda akan nolak. Karena sudah lelah, saudara. Nggak ada waktu. Moodnya bertahan hidup. Nah aku nggak kerja gini, nggak ada waktu, nggak ada uang. Wis kakean utang, bayar utang. Anda ditepuk bau sama Tuhan berkali-kali, Anda akan, no, thank you God, thank you. Terlalu sibuk, sudah terlalu berat hidup saya. Thank you, no God, no. Anda tidak akan bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat. Yang paham katakan yes. Itulah kenapa jika Anda hidup dalam batasan Anda tahu, Anda akan menjadi orang yang selalu bersedia untuk apapun yang diperintahkan Tuhan untuk melayaninya. Anda akan sedang berada dalam jalan hidup yang menuju kepada kebesaran, kehormatan, dan kemuliaan. Markus 9 ayat 35 ngomong apa? Yesus duduk lalu memanggil ke-12 pengikutnya itu. Ia berkata kepada mereka, orang yang mau menjadi yang nomor 1, ia harus menjadi yang terakhir dan harus menjadi pelayan semua orang. Orang kalau sudah capek,
suruh melayani semua orang, pasti jawabannya no thank you. Loh, ayo sama-sama komsel, ayo kita, kamu digerakkan apa sih? Ya aku seneng itu kalau dijak jalan-jalan mengunjungi orang. Lah yuk, tapi no thank you, nggak ada waktu. Loh kamu tergeraknya apa sih? Ya aku seneng main gitar. Ayo main gitar yuk. Wah no thank you lah. Wong wis pusing mikire diriku dewe, ngapain aku mikiri orang lain. Apa kan tidak baik? Anda tidak akan bisa melakukan hal besar karena Anda sudah tidak lagi punya waktu untuk seperti yang Tuhan ingini. Matius 25 ayat 21. Saudara. Matius 25 ayat 21 ngomong apa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Anda tidak harus hidup dalam kelebihan beban kok saudara. Yang mau kan Anda? Saya pernah dengar suami sama istri bertengkar. Kamu kan dia tahu katanya. Aku ki harus mandek aku iki. Bebannya terlalu berat. Wah, ngamuk. Suaminya melu marah-marah sekalian. Mbok pikir aku nganggur apa? Begitu reda, saya ngomong dengan bahasa yang sangat halus, dengan senyum yang sangat tulus dan indah. Saya ngomong apa? Yang nyuruh kamu kelebihan beban iki ya sapa to ya. Anda tidak harus hidup dalam kelebihan beban. Anda tidak harus hidup dalam mode bertahan hidup. Mulailah hidup dengan apa yang menjadi keterbatasan Anda, tapi dilebih-lebihkan, dicukupkan, dilimpahkan Tuhan. Yang jujur katakan yes. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa hidup dengan segala macam keterbatasan, saudara? Yang pertama, Anda harus menerima keterbatasan manusiawi Anda. Saya sudah sharingkan toh bahwa kita perlu menerima keterbatasan kita, tapi kita nggak perlu melebih-lebihkan. Anda bisa kok memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Contoh. Kalau saya nggak punya fisik yang berlebihan untuk mengerjakan banyak hal, maka ya saya mengurangi sedikit berkat uang yang dipercayakan pada Tuhan untuk membayar pembantu, saudara. Untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau saya nggak punya fisik yang bisa melakukan banyak pekerjaan kantor, maka saya mengeluarkan sedikit apa yang saya diberikan kepercayaan buat Tuhan untuk kita kelola, saya akan membayar asisten buat mengerjakan pekerjaan saya. Ya kita tahu keterbatasan kita. Ya tapi kita kan tidak perlu melebihkan, saudara. Kita manusiawi kok. Iya kan? Itulah kenapa kita perlu mengajukan pertanyaan. Apakah yang mendorong saya untuk membebani hidup Anda secara berlebihan? Apakah yang mendorong Anda untuk membebani hidup Anda secara berlebihan? Anda harus jawab itu. Apa sih yang mendorong Anda hidup sampai terlalu berlebihan, bebannya terlalu berlebihan terus? Anda tidak akan kemana-mana, saudara. Pengkhotbah 4 ayat 7-8 ngomong apa? Pengkhotbah 4 ayat 7-8 ngomong apa? Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah?
dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan, saudara. Ingat, hidup sendirian, kata pengkhotbah, nggak punya anak laki-laki, nggak punya saudara laki-laki, tapi tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Numpuk kekayaan terus. Nah pertanyaannya, kan mati nggak dibawa, saudara? Kecuali Anda punya target. Aku mau membuat foundation. Aku mau membantu gereja ini. Aku membantuin. Aku bisanya, karena aku diberkati luar biasa di bidang treasure atau harta, maka aku akan support pelayanan. Ya itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau buat Anda sendiri, buat apa, saudara? Itulah kenapa Matius 11 ayat 28-30 ngomong apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, saudara. Nah kenapa carilah Tuhan tahun 2025? Saya ingin Anda introspeksi, saya introspeksi. Apa yang harus saya benahi? Apa yang harus Anda benahi? Ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ingat, acara Selamat Pagi Sahabat ini bukan nonton YouTube. Memang ini juga direkam supaya Anda kalau nggak bisa bangun pagi, bisanya siang, Anda bisa mendengarkan siang. Ya toh? Kalau Anda bisanya malam, ya dengarkan malam. Bisanya pulang gereja, Pak, minggu didengarkan program Selamat Pagi Sahabat. Supaya Anda dan saya sama-sama tahu, kita melalui tahun kebahagiaan, keberuntungan, dan berkat. Jangan dicuri iblis, saudara. Amin. Tutup Alkitabmu. Renungkan baik-baik. Satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saat Anda mendengarkan Selamat Pagi Sahabat pagi ini, Anda mulai sadar, iya ya Tuhan, aku mengizinkan terlalu banyak beban masuk dalam keluargaku. Aku mengizinkan semua hal aku angkat sendiri. Saudara, kalau Anda punya toko kelontong, kalau Anda seorang ibu rumah tangga, Anda pasti paham yang namanya buffer stock. Apa itu buffer stock? Contoh, satu hari memasak beras itu butuh sekian takaran. Begitu Anda isi
tempat penyimpanan beras, tiba-tiba Anda buka, oh tinggal sekian ya, maka Anda harus tahu ini nggak boleh kurang dari sekian, mesti nggak cukup buat besok sampai besok pagi. Maka Anda segera ngambil stok lagi, beli lagi untuk menambahi stoknya. Bahkan kalau perlu Anda punya stok di gudang untuk perlengkapan sekian lama, itu namanya buffer stok. Orang yang punya toko kelontong, rumah makan sekalipun bahan makanan, dia pasti punya buffer stok. Setelah persediaan makanannya tinggal sekian, ini sudah harus belanja, nggak bisa enggak. Nanti nggak cukup nih pasti. Sama dalam hidup, saudara. Bagaimana bisa Anda memulihkan hidup Anda dan saya? Anda dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, kita dipulihkan hidup oleh Tuhan. Tapi kita selalu tidak punya waktu, saudara, untuk mendengarkan Dia, mendengarkan Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Besok kita ada acara besar, hari ulang tahun GBI Lampir Tengah Raya ke-26 tahun, saudara. Saya bersyukur sih kalau Tuhan tuh masih berikan kepada kami itu merayakan ulang tahun ke-26. Kita adakan acara itu jam 5 sore. Kita akan bahas bagaimana kita bisa mengalami yang namanya a year of happiness, luck and blessing. Itu pasti karena ada kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin besar. Kalau enggak mungkin Anda mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, berkat kalau kita nggak ada kasih karunia. Nggak ada namanya damai sejahtera semakin besar. Ya Anda harus pahami, kalau kita kemerungsung terus, overload terus, bebannya terlalu berat, Anda nggak akan mengalami damai sejahtera, kemerungsung lah. Anda nggak akan mendapatkan kasih karunia yang semakin besar. Saya undang Anda untuk datang acara ulang tahun Gereja Bethel Indonesia Lampir Tengah Raya besok sore jam 5. Paginya saya sharing, besok pagi jam 9. Saya akan tunjukkan kepada Anda orang yang bergaul dengan orang yang salah, mencari penasihat yang salah, hidup Anda akan hancur. Contohnya Rehabeam, anak dari Raja Salomo, cucu dari Raja Daud, saudara. Rehabeam mendengarkan nasihat yang salah. Besok pagi kalau Anda ada waktu, datang. Jam 9 kita akan belajar bagaimana Anda mendapatkan nasihat dari penasehat yang benar. Dan malam harinya kita bersuka cita dalam anugerah Tuhan. Kita merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia Lampir Tengah Raya ke-26 tahun. Izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk Engkau mengingatkan kami, merefleksikan kami Tuhan. Supaya kami sadar bahwa ada beban yang harus kami pikul, tapi ada beban yang tidak harus kami pikul. Kami tahu Tuhan, batasan-batasan dalam kehidupan kami. Kami tahu batasan fisik kami, batasan mental kami. Kami butuh Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk renungan-Mu pagi hari ini. Sehingga bisa di awal tahun ini, di minggu kedua, kami bisa duduk, menganalisa, mengadakan waktu untuk Engkau, untuk keluarga kami, untuk tim kami, untuk sahabat kami Tuhan. Dan juga untuk bekerja. Bagi kami yang mungkin sekarang dari jemaat sahabat GBI Lampir Tengah Raya mungkin yang belum bekerja, sehingga banyak waktu masih menganggur banyak. Tolong Tuhan, biarlah Kau berikan kekuatan untuk mau mencoba lagi melamar pekerjaan. Kalau tidak ada yang bisa menerima pekerjaan, berikan hikmat untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan buat memenuhi kebutuhannya Bapak. Bapak, kami tahu Kau sungguh Bapa yang besar, Bapa yang murah kasih, Kau Bapa yang mulia.
Tangan-Mu terulur buat kami semua. Pagi ini Tuhan, ajari kami punya hati yang terus mau mendengarkan nasihat yang benar. Kami tidak mau apa yang menjadi jatah kami dicuri oleh iblis. Biarlah kami melalui yang namanya tahun kebahagiaan, keberuntungan dan berkat sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dikasihi, dicintai, dididik, dibentuk, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya selalu buat keluarga Anda semua. Berbahagialah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, melakukannya pagi, siang, dan malam. Maka kita akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Sampai bertemu besok di acara hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia, Lampir Tengah Raya ke-26 tahun. Tuhan Yesus memberkati.